This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Selamat mengikuti. Oke, selamat siang Mitra Bisnis. Senang sekali bisa kembali bersama Anda untuk Radio Talk Show Pas FM ya di siang hari ini, dan kita akan berbincang bersama dengan Sophia Fertility Center. Jadi kalau bicara tentang Sophia Fertility Center ini ada kaitannya dengan juga buah hati ya. Buah hati atau keturunan ini adalah dambaan hampir semua pasangan, tapi terkadang buah hati ini juga tidak kunjung hadir ya. Nah, Sophia International Fertility Center ini hadir untuk membantu pasangan yang sangat mendambakan buah hati, dan ini didukung oleh dokter-dokter yang berpengalaman juga teknologi terkini. Sophia International Fertility Center siap membantu pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan buah hati. Siang ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tema menarik tentang apa itu IVF atau bayi tabung dalam talk show bersama Sophia International Fertility Center. Saya Felanda sudah bersama dengan Ibu Jenny Sugiarto, perwakilan dari Sophia di Surabaya. Selamat siang Ibu Jenny. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Tetap sehat, tetap semangat ya? Iya nih, tetap sehat, tetap semangat. Terus ada juga ini perwakilan dari Sophia Fertility Center, ada Dr. Saleha Khalid. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, apa kabar? Oke, kabar baik, sehat dokter? Alhamdulillah sehat, sehat-sehat aja. Iya, baik. Dan hari ini kita mau berbincang panjang ini ya, selama kurang lebih 1 jam sampai jam 1 siang ya dokter ya? Iya betul. Oke, baik. Dan Anda mitra bisnis juga bisa bergabung dengan Pas FM. Silakan kalau ada pertanyaan ya langsung Anda kirimkan melalui WhatsApp saja di 081214 Ini nanti kita akan bacakan ya pertanyaan Anda, karena pastinya buat Anda yang sekarang ini lagi kepingin banget dapat momongan gitu tapi belum juga hadir, ini bisa coba untuk bergabung menanyakan banyak hal tentang bayi tabung. Kalau mungkin Anda masih awam, ingin tahu lebih banyak lagi, ini mumpung ada Dr. Saleha ya dari Sophia Fertility Center yang akan menjawab semua pertanyaan Anda dengan jelas pastinya ya. Oke, nah insyaallah. Dokter, ini kita mau coba untuk bertanya dulu tentang beberapa hal. Poin yang paling penting ini adalah tentang sedikit sekilas tentang Sophia Fertility Center ya dokter ya. Iya. Oke. So, silakan dokter. Center lokasinya di Lumpur di Malaysia. Ianya ditubuhkan pada 2014 ya. Itu namanya Fertility Associate, tapi di brand. Kita di brand jatuhnya pada 2019. Kenapa kita rebrand? Sebab kita mahu bagi perkhidmatan kita khas untuk wanita. Kita nak doktor-doktor, semua doktor-doktor wanita, nurses ya, dan juga para pakar makmal ataupun apa yang kita kata embryologist juga semuanya wanita. Sebab kita tahu wanita ni dia sensitif, dia malu ya mau datang ke klinik, kena pemeriksaan di kawasan intim begitu. So jadi mereka kata nak doktor wanita. So disitulah Sophia ditubuhkan di Kuala Lumpur di bandar besar di Malaysia. Iya, jadi begini, untuk Sophia ini klinik yang unik sekali. Jadi semua tenaga medis, suster, terus kemudian yang periksa embrio segala macam itu semuanya wanita. Jadi tidak ada pria, dokternya juga semua wanita. Jadi bagi pasangan yang ini ya, pihak istrinya mungkin merasa nggak enak gitu kan gitu ya? Kalau diperiksa oleh dokter cowok atau, nah ini tempat yang pas karena kita tidak ada laki-laki. Jadi ini kita female friendly. Gitu. Ini jadi nggak perlu ragu-ragu gitu ya kalau misalnya yang pasangan-pasangan ini ya, mungkin yang wanitanya selama ini aduh nanti diperiksa sama nggak perlu bingung nanti gitu. Yang periksa siapa ya, dokternya siapa, nggak perlu bingung karena ini memang semuanya itu isinya di sana wanita semua begitu.
Oke dok, nah ini kalau boleh tahu sebetulnya kalau kita bicara soal infertility ya, kalau kasus-kasus seperti ini nih seperti apa sebetulnya perkembangannya sekarang ini? Nah, dokter mungkin bisa menjawab. Dokter Saleha barangkali mau menjawab ini. Ya, betul. Kalau kita tengok ya, kasus infertility makin meningkat akhir-akhir ini. Lagi ramai pasangan suami isteri yang ada banyak lagi kes kasus infertility. Dan kenapa berlakunya? Ianya sebab kedua-dua, suami dan juga isteri. Okay. Ramai yang ingat, oh ini disebabkan oleh isteri. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya di klinik, kasusnya banyak faktor lelaki dan juga faktor wanita, suami dan isteri. Kenapa ya? Mungkin sebab kita punya lifestyle, kita punya cara pemakanan kita, macam mana kita senaman ke tak, bagaimana gaya hidup kita, itu memberikan kesan. Dan mungkin juga sebab kita berumah tangga tak seperti dulu, kita lambat sedikit. Kalau dulu muda-muda sudah berumah tangga. So, ini mungkin umur lewat 20-an, umur 30-an baru teman hatinya ya. So jadi berumah tangga pada usia yang lebih meningkat. Jadi lebih kesnya. Ya, jadi semakin banyak kes ketidaksuburan atau susah mendapatkan buah hati ya. Karena gaya hidup gitu ya. Gaya hidup dan juga seperti yang dokter katakan tadi karena usia ya. Kalau dulu kan mungkin 20 sekian udah menikah ya. Sekarang 30 sekian nunggu gitu mateng ya. dulu, nunggu mapan dulu gitu. Semua ditunggu pokoknya. Baik, nah ini kalau boleh tahu terus solusinya gimana nih dokter? Ya. Halo dokter. Baik, jadi kalau selalu kita minta hello ya, yang boleh jadi solusinya gimana dokter? Ya, so selepas berumah tangga, kata sudah mencuba ya dalam 6 bulan hingga setahun, tetapi tak ada lagi rezeki, tak ada lagi mendapat cahaya mata. So masa itu kita minta pasangan suami isteri datang ke klinik untuk kita melakukan pemeriksaan. So untuk suami kita akan periksa air mani, air sperma. Untuk isteri kita akan periksa buat ultrasound, itu ujian imbasan pelvis. Dan juga daripada situ kita boleh tahu apa masalahnya. Oke, baik. Oke dokter, kita harus break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan dulu ya dokter ya. Setelah ini ya, istirahat dulu ya dokter Saleha. Ya, boleh. Oke. Boleh. Ya, jadi kita break dulu sebentar ya. Baik, Mitra bisa tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Oke, Mitra bisa kita akan lanjutkan lagi perbincangan Pas FM di Radio Talk siang hari ini bersama Sophia Fertility Center. Masih ada Bu Jenny Sugiarto dari perwakilan Sophia di Surabaya, kemudian juga ada Dr. Saleha Khalid dari Sophia Fertility Center. Oke, dokter masih bersama saya. Halo. Halo, iya sepertinya. Terima kasih, masih terus ya dokter. Pas FM, Mitra Bisnis juga harus terus ya bersama Pas FM untuk siang hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung join di WhatsApp Pas FM ya di 081214 4x043. Kalau mungkin Anda bingung tanya soal bagaimana untuk proses bayi tabung ini, mau tanya kemana gitu ya, dan kesempatannya ada sekarang siang hari ini di Pas FM, bisa langsung bergabung di talk show ini, bertanya melalui WhatsApp di 081214x043. Dr. Saleha Khalid akan menjawab pertanyaan Anda. Oke dokter, tadi solusi dari dokter sekilas tadi memang sudah dijawab bagaimana solusinya. Ini dua-duanya Pak suami dan istri harus periksa gitu ya, diperiksa dulu ya dok ya. Ya betul. Oke. Nah, untuk kalau kita tahu apa masalahnya. Ya. Nah, sebetulnya kalau bicara soal bayi tabung ini masih banyak yang masih belum paham gitu ya, masih cukup awam. Barangkali dokter bisa menjelaskan juga, Dok. Kira-kira apa sih sebetulnya gitu, apa bayi tabung itu apa, kemudian IVF, ini dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok?
Ya, so basically bayi tabung ataupun IVF adalah satu teknik rawatan fertility yang advance ya. Apa yang kita buat ialah kita ambil sperma dan kita ambil telur daripada wanita, kita senyawakan di makmal. Okay. So senyawa di makmal, dia jadi sel bayi yang awal. Kita biar dia membahagi dan berkembang di makmal, and then selepas itu kita masukkan semula ke dalam rahim. Okay. Jadi bayi tabungnya maksudnya di persenyawaan tu berlaku di makmal. Pembahagian bayi tu berlaku di makmal awal, and then selepas tu baru kita masukkan ke dalam rahim semula. Okay, baik. Nah, Dok, kalau boleh tahu sebetulnya apa sih bedanya sama ICSI itu? So apa beza IVF dengan ICSI? Lebih kurang sama saja. Cuma dua-duanya adalah bayi tabung uji. Cuma untuk ICSI kita ambil sperma tu, kita paksa masuk ke dalam telur terus. Maksudnya kita suntik terus ke dalam telur. Maka kita tahu mereka berjumpa, telur dan sperma berjumpa. Di IVF, apa yang kita buat, kita ambil telur, kita letak di dalam tabung uji. Lepas tu kita letak sperma di dalam tabung uji dan kita biarkan mereka bersama semalaman. Esok tu kita tengok sama ada sperma tu berjaya ataupun tidak bersenyawa dengan telur. So bezanya ialah kita yang ICSI tu kita paksa je, kita suntik terus spermanya ke dalam telur. Tetapi IVF kita biar mereka bergaul sendiri. Jadi berproses sendiri gitu ya, Dok ya? Ya, bergaul sendiri semalaman di dalam tabung uji, supaya esoknya kita tengok apa hasilnya, sama ada bersenyawa ataupun tidak. Okay. Nah, dokter, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan teknik kesuburan yang lain, ini seperti apa dokter bisa memberikan perbandingannya, Dok? IVF ini? Ya betul. So dia adalah supaya kita dapat tahu mereka bersama bersenyawa, menghasilkan bayi tabung uji. Isunya ialah kalau kita biar di luar makmal, kita tak tahu sama ada sperma tu berjumpa tak dengan telur tu, bersenyawa ataupun tidak. Itu kita tak boleh nak pantau, kita tak boleh nak lihat. Tapi di makmal kita boleh nampak, kita boleh tahu apa yang terjadi. Okay. Baik, Dok, sebetulnya kalau menentukan keberhasilan itu faktornya apa saja, Dok? Ya, yang paling utama adalah usia wanita. Usia wanita adalah faktor paling penting dalam kejayaan rawatan fertility. Sebab wanita, telur dia usianya sama dengan usia wanita tu. Wanita dilahirkan dengan semua telur-telur yang kita perlukan seumur hidup, sehinggalah kita putus haid, sehingga kita menopause. Jadi kalau kita buat rawatan pada usia 30, maka usia telur kita pun usia 30-an. Kalau kita buat di usia 40 tahun, usia telur kita pun 40 tahun. Jadi kualiti telur tu sama dengan usia kita. So, untuk berjaya, kita galakkan buat awal. Jangan tunggu lama-lama. Okay. Jadi, sebenarnya semakin usia muda itu menentukan keberhasilan yang cukup tinggi juga ya, Dok ya? Ya, betul. Kalau kita tengok peratus kejayaan, pada usia yang muda, kurang daripada 35 tahun, dia punya peratusnya dalam 50% berjaya. Ya? Tapi kalau usianya 40 tahun ke atas, peratus kejayaannya hanya 5% sahaja. So, dia jauh beza sebab kualiti telur tu, usia wanita. Baik, dokter, ini kan tadi dari faktor usia. Apakah ada faktor lain yang juga ikut menentukan keberhasilan proses IVF ini? Faktor lain adalah kalau ada penyakit lain. Seperti kalau ada endometriosis ya. Kalau pernah dengar, kalau wanita yang senggugut yang kuat ya, dia ada cyst di ovary, di telur ya, di kilang telurnya, maka dia boleh memberi kesan kepada kualiti telur. Begitu juga untuk lelaki, seperti mereka spermanya tidak, bilangannya teramat kurang ataupun spermanya tak bergerak dengan laju ya, itu pun memberi kesan yang kuat kepada kejayaan rawatan fertility.
Baik, oke. Dok, dari sisi perempuan ini dok ya. Kemudian kalau dari sisi suami yang laki-laki pria, ini apakah juga ada faktor pendukungnya juga dok? Ya, untuk lelaki, walaupun usia tu tidaklah tinggi faktornya, tetapi kita galakkan untuk datang awal juga. Ya, sebab kita tahu sperma pun terkesan dengan faktor usia. Okey. Ramai lelaki mungkin sebab lifestyle, cara kita gaya hidup kita sudah berbeza dengan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kita aktif ya, pergi ke berlari, pergi ke hutan mencari makanan ke. Tapi sekarang kita rehat saja. Jadi kualiti spermanya sudah kalau kita bandingkan teramat menurun kualiti sperma daripada zaman dahulu. Okey. Tapi sebetulnya dari pihak pria ini juga harus kalau misalnya sedang program ini juga harus diperhatikan juga untuk gaya hidup, kemudian makanan juga gitu ya dok ya? Iya betul. Termasuklah juga merokok ya, dan juga itunya elektrik sigaret tu, yang vape tu ya. So ramai lelaki yang merokok dan memberi kesan kepada sperma. Okey. Itu juga berpengaruh pada kesuburan juga ya dok ya? Ya betul. Oke, baik. Oke dokter, kemudian setelah beberapa faktor tadi, lalu tingkat untuk keberhasilannya dari program IVF ini sebetulnya seberapa besar atau berapa persen dok? Kalau buat rawatan IVF, chances peratus kejayaannya dalam 50 hingga 60% sekiranya dibuat pada usia kurang daripada 35 tahun. So dia bukan 100% garanti berjaya, tidak. Sebab banyak faktor-faktor lain yang memainkan peranan. Jadi sebab itu kita galakkan datang awal. Jangan tunggu. Ramai yang ingat IVF ni last sekali. Akhir sekali dah cuba semua tak boleh baru datang. Tapi masa tu usia sudah 40-an. Jadi peratus pun keberhasilannya akan merosot teruk. Bukan last, kita suruh cepat. Baik, lebih cepat lebih baik ya dok ya? Iya betul. Oke. Ya, Dokter Saleh, kita harus break lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya. Istirahat dulu di sana. Jangan kemana-mana dulu ya dok. Tetap bareng saya di sini ya dok ya. Oke. Baik, oke. Baik. Ya, mitra bisnis jangan lupa kalau Anda ada pertanyaan langsung bergabung dengan Pas FM siang hari ini melalui WhatsApp saja di 081214 siang hari ini bersama Sofia Fertility Center masih membahas seputar bayi tabung ya, IVF. Kalau Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi lokasinya di mana, bagaimana layanannya, nanti kita akan bergabung dengan Ibu Jenny Sugiarto. Tapi kita break dulu sebentar. Tetap bersama kami mitra bisnis, kami akan jeda setelah ini. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Oke, mitra bisnis masih di Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Anda bisa bergabung dengan Pas FM untuk join ya. Kalau ada pertanyaan seputar bayi tabung bisa langsung di 081214 Siang hari ini masih ada Ibu Jenny Sugiarto perwakilan Sofia di Surabaya. Kemudian juga sudah Zoom bersama kita ada Dr. Saleha Khalid dari Sofia Fertility Center. Dr. Saleha. Iya. Oke. Baik dok, ini beberapa hal tadi ya yang sudah disampaikan dokter ini cukup membuat kita menjadi paham gitu sebetulnya apa itu bayi tabung, kemudian faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya, kemudian kenapa juga banyak yang kemudian berminat untuk bayi tabung. Ini dok, kalau boleh tahu sebetulnya proses dari bayi tabung dari awal sampai dengan akhir selesai itu butuh waktu berapa lama dok? Iya. Selalunya dalam 14 hari sehingga 19 hari bergantung kepada setiap wanita. So kita mulakan rawatan ni masa hari period, masa tengah dapat haid. Hari kedua atau ketiga kita mulakan di mana pesakit datang untuk kita buat ujian ultrasound. Selepas itu kita akan mulakan ubat suntikan. So ubat suntikan tu adalah hormon untuk bantu besarkan telur-telur tu. Kita mau rangsang dia. So selepas 5 hari datang semula kita scan. So ubat suntikan tu
mereka buat sendiri, pasangan buat sendiri, selalunya suaminya yang cocok. Tetapi ada juga suaminya yang takut, jadi wanita tersebut yang cocok sendiri, ya. So cocok di rumah. Selepas 5 hari datang, kita buat ultrasound semula, tengok bagaimana perkembangan telur-telur tu sudah besar, dan selepas tu kita teruskan lagi 5 hari cocok. Dan selepas itu kita akan buat prosedur dipanggil pusat pick up, ataupun kita kutip telur yang sudah besar tu, kita kutip. Prosedurnya sekejap saja, dalam 30 minit sudah selesai, ya. Dan kita buat di bawah bius. Jadi wanita tak rasa sakit dan tidur sepanjang prosedur tu. Jadi mereka tak perlu takut sebab dia tak sedar. Maka dia tidur, doktor bius datang bagi bius. So kita buat prosedur tu. Pada masa hari buat kutip telur tu, suami bagi sperma. Jadi di makmal kita ambil sperma dan telur yang kita dah kutip tu, kita senyawakan dia. Okey. Dan itu waktunya sampai berapa lama dari proses itu, Dok? Ya, so selepas 12 hari kita kutip telur, ya. 5 hari lepas tu kita masukkan embrio ataupun sel bayi tu ke dalam. Selepas kita senyawakan di makmal, kita biar dia membahagi 5 hari. Lepas terhasil embrio tu ataupun sel baby tu, kita masukkan semula ke dalam rahim. So dia mengambil masa dalam 17 hari macam tu. Separuh hari lah, separuh bulan. Okey, baik. Itu baru bisa diketahui kira-kira ini akan berhasil atau tidak. Dan ini kalau untuk bisa tahu ini berhasil gitu, kira-kira ini akan berjalan sesuai harapan, ini berapa lama, Dok? Waktunya. Selepas kita letak embrionya ke dalam rahim, kita akan buat ujian darah sama ada berhasil ataupun tidak 10 hari selepas itu. Okey. Okey. So sama ada nak buat ujian darah ataupun nak buat ujian sampel air kencing, ya. Dia buat dipanggil pregnancy test tu. Pun pregnancy kit tu boleh buat. Selalunya kita ambil darah lah sebab nak tahu berapa bacaannya, berapa tinggi bacaannya. Selepas 10 hari selepas letak embrio itulah. Jadinya kalau kita letak embrio hari ke-17, hari ke-27 boleh tahu sama ada berjaya mengandung ataupun sebaliknya. Okey, jadi kurang lebih sekitar 1 bulan hampir, ya, Dok, ya? Ya, dalam 1 bulan, kurang dari 1 bulan sudah tahu, sudah habis prosesnya. Okey, sudah habis proses, jadi kurang lebihnya 1 bulan prosesnya itu berjalan, baru kita tahu berhasil atau tidak, mengandung atau tidak gitu, ya, Dok, ya? Betul. Baik. Jadi ini yang perlu dipersiapkan. Lalu dokter, kita coba beralih sebentar ke Bu Jenny, ya, dokter, ya? Boleh. Oke, Bu Jenny, ini dari penjelasan Dokter Saleha tadi bahwa kira-kira kan waktunya butuh waktu 1 bulan gitu, ya. Jadi kalau misalnya yang ada di Indonesia gitu, kita di Surabaya misalnya, pasti harus mempersiapkan diri juga gitu karena waktunya tidak sebentar gitu, ya. Iya, betul. Ini barangkali Bu Jenny bisa menjelaskan juga ke mitra bisnis apa saja sih keunggulan yang diberikan, layanan apa saja yang ditawarkan gitu, ya, ke mitra bisnis yang berminat untuk melakukan program IVF ini di Sophia Fertility Center, mengingat waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Iya, jadi begini, bila mitra bisnis memerlukan informasi mengenai bagaimana proses bayi tabung ini, ataukah misalnya hendak konsultasi dulu ke dokter, itu bisa menghubungi saya. Jadi nanti saya akan menghubungkan dengan dokter yang ada di Sophia Fertility Center. Tentu saja yang harus disiapkan, yang paling utama kondisi harus fit, ya, gitu. Jadi tapi nggak perlu khawatir. Jadi secara logistik misalnya perlu tiket atau perlu penginapan atau apa, itu nanti kita aturkan semua. Tentu saja membuat janji dengan dokter itu juga kita akan aturkan semua, dan kapan period yang paling tepat untuk ke sana itu kita juga akan selalu mengupdate ke pasangan, sehingga pada waktu ke sana itu nggak kayak nggak bisa nih, sia-sia jadinya kan. Nah itu kita akan terus mengupdate informasi atau menghubungkan pasangan ini dengan dokter yang ada di Sophia Fertility. Iya, betul. Jadi nggak dilepas gitu saja gitu, ya, tetap dipantau gitu, ya. Iya, tetap dipantau. Karena kan kadang
terutama untuk wanita ya, siklus menstruasi atau apa itu yang tidak tetap. Nah, itu kan memerlukan kayak pemberitahuan, oh ya nih waktu yang tepat nih untuk berangkat atau gimana, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan. Nah, itu nanti saya akan menginformasikan semua ke pasangan yang hendak melakukan IVF. Baik. Begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu Bu Jenny, kemudian Dokter Saleha break sebentar ya dokter ya. Halo? Halo Iya, dokter? boleh. Kita break dulu sebentar ya. Halo, ya. Oke, kita jeda dulu sebentar dokter. Ya, boleh. Oke, baik. Mitra bisnis tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Oke, mitra bisnis masih di Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Masih bersama Ibu Jenny Sugiarto dan juga Dokter Saleha Khalid. Selamat siang dokter, masih terus setia ya dok ya? Ya, selamat siang. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya dari ke dokter atau mungkin Bu Jenny nih. Dari Pak Nando, apa keunggulan Sophia dibanding klinik kesuburan yang lain? Bu Jenny atau mungkin dokter mungkin ya. Dokter, silakan. Dokter Saleha, apa nih keunggulan Sophia Fertility Center dibanding dengan klinik kesuburan yang lainnya nih dok? Kebaikan di Sophia kerana ianya female friendly. Maksudnya semuanya doktornya wanita, semuanya wanita, so jadi tak perlu malu, tak perlu rasa was-was untuk datang. Itu nombor satu. Nombor duanya ianya dia one stop center. Semua boleh buat di sini, termasuklah buat ujian sperma, buat ujian darah, ujian imbasan ultrasound, sehinggalah rawatan IVF. Kami juga menawarkan rawatan genetik ya, di mana bayi tabung uji tu, sel-sel awal bayi tu, bagi setengah mereka yang perlukan ujian genetik, kami juga buat. So tak perlu gusar kalau kata macam makmal kami ini setaraf antarabangsa, kerana kami dipantau oleh audit ataupun pengawasan international agar kualiti yang kami berikan adalah yang terbaik. Oke, baik. Jadi Pak Naluni sudah dijawab pertanyaannya oleh Dokter Saleha. Memang berbeda gitu ya, ada banyak keunggulan di sana. Yang paling penting adalah tadi semua tenaga medis di sana wanita ya dok ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu malu gitu, karena pastinya juga akan dilayani dengan sangat baik di sana. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Tri. Terima kasih sudah bergabung dengan Pas FM menanyakan, selamat siang dokter, ini saya mau menanyakan bagaimana kalau untuk proses ini ikut di IVF ini, karena saya ini pernah mengalami keguguran 2 tahun yang lalu. Kemudian kok rasanya setelah itu susah sekali untuk hamil dok. Kalau misalnya mau program IVF ini, apakah keberhasilannya akan cukup tinggi? Nah, ini bagaimana dokter, bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Tri dok? Ya, terima kasih di atas pertanyaan. Sebab sudah mencuba dan lebih daripada 2 tahun tetapi tidak berjaya. Jadi apa yang kita galakkan adalah untuk mulakan rawatan fertility, di mana kita akan periksa suami dan isteri dan kita akan mulakan rawatan agar kita tak tunggu lagi. So sekiranya perlu membuat rawatan IVF, kita selalunya kita akan bagi banyak ubat-ubat hormon untuk bantu kuatkan rahim agar kurangkan risiko keguguran ataupun miscarriage lah ya. Setengah wanita kita juga buat ujian genetik, terutamanya mereka yang pernah keguguran sebelum ini, keguguran berkali-kali, terutamanya kita mungkin galakkan buat genetik. Oke, baik. Jadi itu bisa dipilih ya dok ya di situ ya dok ya? Ya, insya-Allah bisa, bila bisa diusahakan ikhtiar. Oke, baik. Ya, ini kembali ke Bu Jenny dok. Ke Bu Jenny dulu ya dok ya, sebentar ya dok. Iya, Bu Jenny, ini terkait dengan juga biaya. Nah, ini gimana nih Bu Jenny kalau bicara soal bayi tabung ini, kan orang kan taunya wah kita harus siapin biaya cukup besar. Nah, Bu Jenny bisa dijelaskan ini ke mitra bisnis ini? Iya, jadi di sistem di Sophia Fertility Center biayanya itu
kurang lebih ya sekitar 40.000 ringgit. Oke. Ya. Tetapi itu biaya itu sudah all in. Jadi termasuk misalnya nanti ada 5 embrio, itu sudah termasuk tes genetik juga. Oke. Dan juga termasuk biaya penyimpanan selama 6 bulan. 6 bulan. Oke, Iya, baik. betul. Jadi itu sudah all in semua. Nanti misalnya yang pertama udah hamil ya, udah sukses melahirkan. Terus tahun depannya atau 2 tahun lagi mau hamil lagi, itu sudah termasuk biaya itu juga. Oh, jadi gitu. sudah sudah lengkap lah. Jadi all in gitu ya 40 ya. Iya betul. Jadi kalau dihitung-hitung nggak terlalu mahal juga. Gitu. Oke. Baik. Kemudian ini prosedurnya gimana nih Bu Jenny untuk prosedurnya? Untuk prosedurnya mitra bisnis bisa menghubungi saya. Oke. Nanti saya akan mengaturkan janji dengan dokter, tanggal berapa, jam berapa itu nanti semua kita akan atur. Dan kemudian nanti kita juga akan jemput mitra bisnis di airport. Jadi nggak perlu khawatir nanti kesasar atau gimana gitu ya, nggak tahu. Nah itu nanti akan disediakan fasilitas penjemputan. Setelah itu kami juga akan mencarikan fasilitas akomodasi yang terdekat dan sesuai budget pasangan. Iya. Gitu. Kita break dulu lagi dokter, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan dokter ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang harus dijawab selain ini dokter. Baik, tetap bersama kami mitra bisnis, kami akan kembali setelah jeda. This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Oke, mitra bisnis masih di Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Anda masih bersama dengan Ibu Jenny Sugiarto saat ini. Kemudian juga ada Dr. Saleha Khalid ya dari Sophia Fertility Center yang saat ini sudah Zoom bersama Pas FM ya. Dan mitra bisnis yang mau bertanya masih ada sedikit waktu, langsung join sekarang di 081214x043. Coba ke Ibu Galuh. Terima kasih untuk Ibu Galuh sudah bergabung dari WhatsApp Pas FM. Dokter, ini ditanyakan juga nih Dok, barangkali bisa sampaikan dia dijawab juga ini, kalau garansi keberhasilannya seperti apa nih? Ada garansinya nggak Dok? Misalnya nih ya, wah gagal gitu. Nah gimana nih Dok? So rawatan apapun tak ada yang 100% garanti berjaya ya. Apa yang kita buat semua ini adalah ikhtiar. Ya, tapi apa yang kita ikhtiar, kita cuba yang terbaik. Sebab itu kita kena buat ujian dahulu, buat pemeriksaan dahulu sebelum kita melakukan rawatannya. So daripada ujian kita tengok apa isunya, daripada situ kita boleh tahu apakah ubat yang kita sesuai diberi, berapa dosnya. So daripada situ kita akan menggunakan yang terbaik untuk setiap pasangan. Dan di makmal kita juga menggunakan teknologi yang canggih, yang terkini agar kita memberikan yang terbaik untuk pasangan. Tapi apapun tiada yang 100% garantinya, tak ada apa yang 100%. Kita hanya boleh usaha sahaja. Selanjutnya kita berserah. Ya, betul. Oke, baik, berserah ke Tuhan ya Dok ya. Ya, betul. Ini Bu Galuh juga menanyakan juga nih Dok. Ini kan tadi dokter juga disampaikan kalau garansi itu kan memang tidak ada 100% ya Dok ya. Tapi kira-kira nih Dok, untuk kalau satu kali gagal, idealnya berapa kali kita bisa mencoba itu Dok? Idealnya ya. Untuk menjaga kesehatan rahim juga katanya. Gimana nih Dok? Selagi ada telur, selagi kita boleh mendapatkan sel bayi, kita masih boleh meneruskan rawatan. Selalunya untuk dapat usaha yang terbaik, macam mana ya, kalau kita cuba berapa kali untuk dapatkan chance untuk berjaya, setengah pasangan sekali cuba sudah berjaya, itu rezeki dia. Ada yang juga cuba 2 atau 3 kali. Tetapi setiap kali kita cuba, kita akan tahu, kita akan belajar bagaimana badan kita terima ubat tu, macam mana kita bereaksi, apakah ubat yang terbaik, apakah ubat yang kita kena elakkan dari ambil. So kita menambah baik setiap kali kitaran kita cuba, itu yang kita akan buat.
Kadang-kadang kita gunakan ubat yang first line, kebanyakannya mengandung. Tetapi ada juga yang tak mengandung dengan ubat first line, dia tak sesuai dengan badannya, maka kita cuba ubat yang berbeza. Dan kita belajar dari situ bagaimana kita reaksinya, dan dari situ kita cuba tingkatkan peratus kejayaan tu. Baik, artinya kondisi seseorang berbeda-beda ya dok ya, kasus seseorang kan berbeda-beda ya dok ya. Baik, kita ke Bu Jenny, ada pertanyaan, apakah Sofia ada representatifnya di Indonesia, khususnya di Surabaya? Silakan Bu Jenny. Iya ada, karena itu saya ada juga di sini kan. Oke, ini dari Bu Wati ya. Oke, silakan. Iya baik, mitra bisnis untuk yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Sofia Fertility Center bisa menghubungi saya di 08 2323 82 3232. Oke, diulangi Bu, 08 2323 82 3232. Jadi Sofia Fertility Center mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan juga kebetulan lokasinya di Surabaya. Okay. Betul. Websitenya Bu, ada websitenya? Kalau website langsung bisa ke Sofia Fertility Center. Kalau untuk kantor perwakilan langsung kontak saya aja. Oke, baik. Dan ini untuk Anda mitra bisnis yang ada di Surabaya, barangkali ada keluarga, kerabat gitu ya yang ada di luar Surabaya gitu, membutuhkan layanan untuk IVF ini, ingin mencoba, silakan Anda bisa hubungi Sofia Fertility Center perwakilan Indonesia ya, yang kantornya ada di Surabaya. Ini di sini ada Ibu Jenny Sugiarto di nomor telepon 08 2323 823232 ya. Iya betul sekali. Oke, dan websitenya silakan dibuka untuk Sofia Fertility Center. Iya. Dan ini pertanyaan yang pamungkas ya, ke Dokter Saleha. Dokter, sebelum kita tutup perbincangan ini dok ya, ada banyak klinik kesuburan nih dok ya, klinik fertility di dalam dan juga luar negeri. Mungkin dokter bisa dibagi nih tips untuk memilih klinik yang tepat gitu ya untuk program IVF ini dok. Ya, so paling utama adalah untuk memilih klinik di mana kliniknya menawarkan semua rawatan-rawatannya dan rawatan-rawatan seperti IVF ianya dipantau menggunakan teknologi yang terbaik dan terkini. Okey. Yang penting juga adalah untuk pasangan tu rasa selesa ya dengan doktor. Ada yang doktornya garang, ada doktornya berjenaka. Jadi dokter ya, dokternya berjenaka ya dok ya. So rasa senang begitu dengan doktornya, sebab rawatan fertility kadang-kadang bukan sekali saja sudah berjaya kan, ada yang kena datang banyak kali. So kebanyakan pasangan di klinik Sofia rasa Sofia tu macam keluarganya, rasa macam nurses, doktornya sudah kenal mereka, dah sudah rapat, jadi dia rasa selesa dan dia tak ada apa-apa yang disegan ataupun was-was. Okey. Baik, dan yang penting sebelum melakukan program ini apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pasangan dok? Sebelum melakukan rawatan ni kena datang memeriksa. Kalau boleh jangan tunggu lagi, periksa sahaja dahulu supaya kita tahu apa isunya dan basically kita mulakan di awal, sebab bila di awal usia peratus kejayaan lebih tinggi berbanding kalau kita tunggu lagi. Oke, karena tadi kualitas telur itu juga sama dengan usia kita ya dok ya? Betul. Oke, baik. Ya, Bu Jenny, terakhir ini ada yang mau disampaikan ke mitra bisnis? Ya, seperti yang Dokter Saleha katakan tadi, mungkin saya pertegas lagi supaya nggak ada kendala bahasa ya, salah pengertian. Betul. Jadi tadi kan memang banyak ya klinik fertility di dalam maupun di luar negeri. Yang dipilih itu yang mana gitu. Tentu saja tadi Dokter Saleha mengatakan istilahnya one stop center. Jadi semuanya ada di klinik itu. Jadi pasangan nggak usah ribet kemana-mana gitu, pindah-pindah tempat ribet gitu. Mau tes ini ke sana, mau apa ke sini, beda-beda terus. Nah itu harusnya memang one stop center dan tentu saja ditunjang dengan teknologi yang terkini. Oke. Dan faktor yang nggak kalah penting memang faktor dokternya nih. Oke, tenaga medisnya ya. Tenaga medisnya, dokter maupun suster, di mana pasien itu bisa merasa nyaman. Betul, nyaman dan apa ya istilahnya kayak sungkan gitu ya, nggak sungkan, betul, kayak keluarga. Kemudian
unek-unek juga bisa disampaikan secara terbuka. Jadi faktor-faktor penunjang itu yang bisa dijadikan acuan. Oke. Nah, harapannya memang Sophia Fertility Center ini sudah memenuhi semua kriteria itu. Karena tadi disampaikan kita mempunyai laboratorium sendiri dan semua bisa dilakukan di Sophia Fertility. Nggak usah Center. mondar-mandir ke sana ke sini. Oke. Dan tentu saja kalau Dokter Saleha mah luar biasa. Oke, baik. Iya, Udah cakep, pinter, jenaka. Baik, kita harus akhiri perbincangan ini ya Bu Jenny ya. Terima kasih Iya. banyak untuk informasi yang luar biasa ini pasti akan sangat bermanfaat untuk mitra bisnis yang lagi pengen dapat ngomongan tapi belum ada juga, belum hadir juga, belum dikasih juga Iya. gitu ya. Ini kesempatan untuk mencoba. Jadi jangan ditunda lagi karena semakin mudah gitu ya. Mudah betul. ini tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Iya, Oke. betul sekali. Baik, silakan Anda buka websitenya Sophia Fertility Center, kemudian juga bisa hubungi di 0823 23 823232 untuk perwakilan di Indonesia atau Surabaya ya. Baik, terima kasih Bu Jenny sudah ada di studio. Ya, terima kasih juga. Oke, Dokter Saleha terima kasih sudah berbincang dengan kita. Dokter, sehat selalu. Ya, terima kasih kerana terima saya. Oke, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik, mitra bisnis, demikian perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Eva Yolanda, selamat siang dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Sophia Fertility Center. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda.